Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Samarinda dituding mencabuli sejumlah mahasiswinya. Antrean pembuatan SKCK di Polresta Samarinda membludak. Bandeng tanpa duri karya kelompok usaha perikanan di Tarakan diminati warga Malaysia. Beginilah suasana di kantor Satintelkam Polresta Samarinda. Seratusan warga terlihat mengantre untuk mengajukan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Surat tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan berkas bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Meski harus mengantre lama, namun mereka tetap bersabar. Bahkan sebagian dari mereka rela mengantre sejak dari pagi. Itu dilakukan karena SKCK ini sangat dibutuhkan sebagai prasyarat pengajuan PPPK. Mereka pun semakin terdesak karena batas penyerahannya hanya sampai di tanggal 22 September 2025. Lagi nunggu SKCK. SKCK. Ini persyaratan apa sampai ngurus SKCK ini? Untuk pengajuan P3K paruh waktu. P3 paruh waktu ya? Sudah jadi jam berapa tadi di sini? Mulai dari jam 8 di sini. Jam 8. Itu pakai nomor antrian atau seperti apa? Berkas aja sih dulu, nanti kan dipanggil berkasnya. Oh, berkas dulu ya? Iya. Berarti sebelum mengasihkan berkas ada yang diisi sebelumnya, Bang? Daftarnya lewat mana dulu nih? Online, sudah daftar online dulu. Online dulu. Nah. Oke, sampai sini kondisinya gimana, Bang? Ya, seperti ini. Antri bikin SKCK. Keperluannya apa? Keperluannya untuk P3K. Yang P3K penuh atau yang paruh waktu? Yang paruh waktu. Yang paruh waktu ya? Ya. Oke, sejak kapan di sini, Bang? Saya dari jam 7 sih. Jam 7? Ya. Ini sistemnya gimana? Pakai nomor antrian atau berkas atau seperti apa? Pertama masukkan berkas dulu. Setelah itu tunggu lagi dipanggil, ambil nomor antrian, lalu nunggu lagi. Meski sudah lelah, namun para pengantre ini tetap setia menanti berkas surat-suratnya selesai dikerjakan oleh petugas. Mereka berharap SKCK itu sudah selesai sebelum pengajuan surat perpanjangan PPPK berakhir. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Perkampungan atas air di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat ini kini mulai ditata oleh Pemkot. Perkampungan di 2 kelurahan yakni Margasari dan Baru Tengah yang berlatar belakang pemandangan kilang minyak dan hamparan laut lepas ini akan dihubungkan dengan menggunakan jembatan beton. Wali Kota Balikpapan mengakui jembatan beton ini sejatinya sudah ada, namun kini semakin diperpanjang. Setelah jembatan tersebut selesai dikerjakan dan sudah bisa difungsikan, maka para pemilik kendaraan terutama roda 4 tidak diperbolehkan parkir di atas jembatan. Kita memastikan aja, ini kan juga menjadi program prioritas kita bagaimana jalan yang dari Margasari tembus dengan Baru Tengah. Dan alhamdulillah kan seperti dilihat sekarang ini proyeknya juga berjalan dengan baik, maksimal nanti di akhir tahun ini udah bisa kita fungsikan. Nah, saya berharap edukasi seperti ini yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang kita bangun ini adalah kepentingan masyarakat dan masyarakat harus turut juga menjaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah, terutama daerah kawasan jembatan yang ada di Margasari menghubungkan Baru Tengah. Nah, seperti ini yang kita lihat tadi kan jangan sampai digunakan kepentingan pribadi. Rencana perpanjangan jembatan membuat warga senang.
Mereka menilai keberadaan jembatan itu sangat penting, baik untuk lalu lalang kendaraan juga sebagai sarana olahraga sore. Kalau menurut saya sih bagus ya, karena bisa lihat pemandangan, terus olahraga, tambah cantik gitu. Nah, gitu. Kalau untuk pedagang sendiri atau UMKM udah tambah banyak belum? Udah ya, tambah banyak. Jadi kita bisa sambil healing-healing. Sambil healing-healing. Iya. Biasa sering jalan sore sampai ujung? Iya, biasa sambil olahraga, sehingga makan. Sehingga makan. Iya. Sesuai kontrak, perpanjangan jembatan beton ini sejauh 1,5 km. Diharapkan proses pengerjaannya lancar dan pada akhir Desember 2025, jembatan tersebut sepenuhnya sudah bisa difungsikan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah pekerja sedang melakukan pengerjaan di rumah jabatan Ketua DPRD Berau. Kegiatan serupa juga berlangsung di rumah jabatan Wakil Ketua 1 dan 2. Aktivitas tersebut masih berlangsung hingga Selasa siang. Pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan, alasan rehabilitasi terhadap rumah pejabat publik ini dilakukan karena sudah banyak ruangan yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut terlihat dari bagian dapur, toilet, hingga bagian lainnya. Rehab Pak Ketua ini karena kan memang lama tidak ada perbaikan. Jadi untuk dapur itu perbaikan dapur, terus WC, terus ada interior yang sudah rusak, pintu, halaman samping, terus atap, dak, seperti begitu. Kalau untuk yang Waka 1 sama juga, lama tidak tersentuh kan. Sementara pihak DPRD mengaku rehabilitasi rumah dinas ini sudah diusulkan sebelum imbauan efisiensi anggaran. Alasan perbaikan dilakukan karena rumah jabatan ini sudah 8 tahun tidak tersentuh perbaikan. Sebelum efisiensi Pak. Oke. Karena masuknya itu sebelum efisiensi. Sekarang ada efisiensi. Mudah-mudahan nggak. Karena memang rumah itu sudah dari zaman siapa ya, perusahaan Patu terus Ibu Elita. Ada pembenahan rehab WC, dapur. Sudah mau 8 tahun ya Mas ya. Aku dengar tuh 8 tahun apa juga sampai 10 tahun tuh tidak pernah direhab. Memang kalau saya tanya dari PU itu memang banyak sudah ya, samping itu bocoran semua, bahkan apa itu plafon itu sudah hampir jatuh ya, menjatuh. Nah, alhamdulillah juga saya bersyukur hari tahun ini ada rehab. Untuk perbaikan ini, anggaran yang dibutuhkan sebesar 1,4 miliar rupiah. Proses rehabilitasi diperkirakan selesai sebelum akhir tahun 2025. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.